Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Triwidodo SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen, dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Amin Nurbaidi SAG MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Mailia Alfafa Putri Andini sebagai moderator presentasi kali ini yang berjudul Islam Agama Fitrah sebagai dasar pokok pengembangan potensi insaniah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Adapun tujuan kegiatan presentasi hari ini yaitu untuk mendengarkan, memahami, dan juga mendiskusikan materi terkait Islam Agama Fitrah sebagai dasar pokok pengembangan potensi insaniah yang akan dipaparkan oleh kelompok 6. Kegiatan presentasi ini akan berlangsung selama kurang lebih 15-20 menit yang terdiri dari pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan juga penutup. Sebelum memasuki materi presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan presentator kita hari ini. Yang pertama, presentator pertama, Alicia Anita Rahmat dengan NIM 2025 101044. Presentator kedua yaitu Agneta Aulia Valerin Purnama dengan NIM 2025 101038. Pada kegiatan ini, para presentator akan menyampaikan materi tentang Islam Agama Fitrah sebagai pengembangan potensi insaniah yang meliputi pengertian, pembahasan inti, dan juga kesimpulan. Semoga materi yang akan disampaikan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi kita semua. Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia, yaitu pembawaan dasar yang suci dan cenderung pada kebenaran. Setiap manusia lahir dengan potensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun potensi itu dapat berkembang ataupun menyimpang tergantung pendidikan, lingkungan, dan kesadaran diri. Di era modern yang penuh dengan tantangan moral, pemahaman Islam sebagai agama fitrah menjadi penting untuk menjaga keseimbangan hidup manusia, baik secara spiritual maupun sosial. Perkenalkan, saya Alicia Anita Rahmat dengan NIM 2025101040. Di sini saya sebagai presentator utama dan saya akan menjelaskan tentang pengertian Islam sebagai agama fitrah. Islam disebut agama fitrah karena ajarannya sesuai dengan kodrat alami manusia yang mengakui keesaan Allah dan mencintai kebenarannya. Fitrah diartikan sebagai kesucian jiwa dan kecenderungan untuk mengenal Tuhan. Dari Quran Surat Ar-Rum ayat 30, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Islam tidak mengubah kodrat manusia, tetapi menuntunnya agar tetap berada di jalan yang lurus melalui ajaran tauhid, ibadah, dan akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya tauhid, Nasrani, atau Majusi." Diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa manusia lahir suci, namun lingkungan dan pendidikan berperan besar untuk membentuk arah kehidupannya. Oleh karena itu, Islam hadir sebagai pedoman untuk menjaga dan mengembalikan manusia pada kesucian aslinya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep fitrah dalam Islam. Kata fitrah berasal dari fatara, yang berarti menciptakan atau keadaan asal. Dalam pandangan Islam, fitrah manusia mencakup kemampuan bawaan, seperti untuk mengenal dan menyembah Allah, yang bisa disebut fitrah ketuhanan. Ada juga berpikir dan mencari kebenaran, atau bisa disebut fitrah akal. Lalu membedakan baik dan buruk, disebut fitrah moral. Selanjutnya hidup bersama secara harmonis, disebut fitrah sosial, dan mencintai keindahan,
disebut fitrah estetika. Fitrah menjadi modal dasar spiritual dan moral manusia sejak lahir. Islam menuntut agar fitrah manusia dijaga dan dikembangkan melalui iman dan ibadah, yaitu dengan cara memperkuat hubungan dengan Allah. Lalu ada pendidikan Islami dengan menumbuhkan akal dan moral. Ada juga lingkungan yang baik, disebut bi'ah salihah, yaitu dengan mendukung pembentukan karakter. Dan yang terakhir, tasdiyatun nafs, yaitu penyucian diri dari hawa nafsu. Tujuannya adalah agar manusia tetap berada dalam keadaan suci dan memperoleh kebahagiaan dunia serta akhirat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang potensi insaniah dalam diri manusia. Potensi insaniah adalah kemampuan dasar yang Allah karuniakan agar manusia dapat berperan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Unsur utama potensi insaniah mencakup seperti akal, yaitu akal berpikir dan memahami kebenaran. Lalu qalb atau hati, yaitu pusat moral, spiritual, dan keimanannya. Dan ada juga ruh, sumber kehidupan dan kedekatan dengan Allah. Lalu ada juga dengan jasad, yaitu tempat atau wadah fisik untuk melaksanakan amal soleh. Keempat unsur ini saling melengkapi dan membentuk kepribadian yang utuh. Dan selanjutnya, potensi insaniah dalam diri manusia. Ada yang pertama, akal mengarahkan manusia agar berpikir kritis namun tetap tunduk pada wahyu. Dan yang kedua, hati menuntun moralitas dan keikhlasan dalam beramal. Lalu, ruh menghubungkan manusia dengan sang penciptanya. Dan jasad mewujudkan alam nyata di dunia. Sedangkan Islam mengajarkan keseimbangan antara jasmani dan rohani agar manusia mencapai derajat insan kamil, yaitu manusia sempurna. Perkenalkan, nama saya Agneta Aulia Valerin Purnama. Saya di sini sebagai presentator kedua. Di sini saya akan menjelaskan Islam sebagai dasar pengembangan potensi insaniah. Islam membimbing manusia mengembangkan potensinya melalui 3 pendekatan utama. Pendekatan pertama yaitu iman dan takwa atau imtak yang menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral. Yang kedua ada ilmu dan amal, yaitu menyeimbangkan pengetahuan dan tindakan yang nyata. Terakhir atau ketiga ada akhlak, yaitu menjadi puncak kesempurnaan manusia. Ketiga aspek ini membentuk kerangka pengembangan diri yang utuh dan juga seimbang. Selanjutnya dalam Islam, ketiga aspek tersebut diwujudkan melalui tarbiyah, pembinaan intelektual dan sosial, ada ta'dib atau penanaman adab dan etika, dan juga yang terakhir ada tazkiyah atau penyucian jiwa dan dari sifat buruk. Tujuan akhirnya yaitu melahirkan manusia beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya ada di implementasi pengembangan potensi. Yang pertama ada di bidang spiritual dengan ibadah wajib dan sunnah dengan ikhlas, menumbuhkan rasa syukur dan juga sabar, dan menjadikan hidup sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya ada di bidang intelektual, yaitu dengan menuntut ilmu sepanjang hayat, berpikir kritis dan juga kreatif, dan menggunakan ilmu untuk kemaslahatan hidup. Yang ketiga ada di bidang moral dan emosional, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengendalikan emosi iri dan amarah, dan juga melatih empati, kasih sayang, dan juga tanggung jawab sosial. Yang keempat sendiri ada di bidang sosial dengan menegakkan keadilan dan gotong royong, membangun ukhuwah Islamiyah, dan juga menjadi bagian dari masyarakat yang beradab. Selanjutnya ada di bidang profesional dan ekonomi, yaitu bekerja keras, jujur, dan juga amanah, mengelola rezeki secara halal, dan juga menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Yang terakhir ada di bidang fisik dan kesehatan, yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan, mengatur pola makan dan istirahat, dan juga menjaga tubuh agar kuat untuk beribadah dan juga berkarya. Kesimpulan dari Islam sebagai dasar pengembangan potensi insaniah yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6, yaitu Islam sebagai agama fitrah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan suci dan juga memiliki potensi bawaan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengembangan potensi insaniah meliputi aspek spiritual, intelektual, moral, sosial, dan juga jasmani secara seimbang. Dengan menjadikan Islam sebagai dasar, manusia akan mencapai kesempurnaan diri atau insan kamil, yaitu menjadi hamba Allah yang taat dan khalifah yang memakmurkan bumi.
Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang telah mendengarkan presentasi dari kelompok 6. Kita telah selesai pada presentasi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para presentator atas materi yang menarik dan bermanfaat. Begitu pula kepada seluruh teman-teman semuanya yang telah mengikuti presentasi hari ini dengan baik dan penuh perhatian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memperluas wawasan dan menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Saya Melia Alfa Putri Andini selaku moderator. Memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.